Shalom bagi kita semua, saudara-saudari yang terkasih, dimanapun berada, kiranya dalam keadaan sehat dan sukacita selalu menyambut Minggu Advent yang keempat. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah khotbah Minggu Advent yang keempat. Dan sebelum saya membacakan teksnya, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk Minggu Advent yang keempat adalah diambil dari kitab Yesaya 7 ayat 10 sampai ayat yang ke-16. Demikianlah bunyinya. Pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz. Katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, adapun yang menjadi topik dari khotbah ini adalah Immanuel, Allah beserta kita. Seringkali hidup kita ini mendapatkan ancaman dan tantangan dari berbagai hal. Seolah-olah hidup kita sudah dikepung oleh banyaknya persoalan, dan kita ragu serta bertanya apakah Tuhan Allah akan datang menolong. Apakah Tuhan Allah akan mampu menolong kita? Apakah persoalan dan tantangan itu terus mendesak? Maka hati kita bertanya, bagaimana dengan masa depan kami? Kita ketakutan dan gemetar membayangkan hidup kita di masa kini dan masa depan yang banyak menghadapi tantangan. Seperti Raja Ahaz dan rakyatnya Yehuda, gemetar dan ketakutan ketika Raja Aram dan Pekah bin Remalia Raja Israel Utara datang berperang melawan dan mengepung Yerusalem. Mereka ketakutan karena kurang percaya bahwa Tuhan Allah akan menolong mereka. Ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan tentu adalah dosa besar. Salah satu bagian penting dari kedatangan Juru Selamat kita yaitu bahwa kedatangannya adalah untuk segala bangsa. Segala bangsa yang dimaksudkan di sini adalah kuantitas yang bersifat universal, yang tidak dibatasi ras, suku, budaya, maupun tempat dari pelayanan dan jangkauan dari penyampaian kabar baik. Pernyataan bahwa keselamatan adalah untuk semua bangsa dikuatkan dengan perkataan, dengarkanlah pulau-pulau yang jauh. Itu juga menunjukkan rangkaian universalistik.
Nabi Yesaya menyuarakan misi keselamatan universalistik yang ditujukan kepada semua orang supaya mendengar firman Tuhan. Melalui pemberitaan Yesaya, semua orang di dunia ini mendapat keselamatan dari Allah. Yesaya menceritakan bagaimana proses pemanggilan dan pengutusan dirinya menjadi seorang hamba Tuhan di tengah-tengah bangsa yang telah jauh dari kehendak Tuhan. Kehidupan spiritual umat Israel telah melukai hati Tuhan sehingga mereka harus dihukum menjadi bangsa yang terbuang. Yesaya mengakui bahwa Tuhan tidak hanya memilih tetapi juga mempersiapkan dan membekali Yesaya untuk mengemban misi Allah di tengah-tengah bangsa yang tegar tengkuk. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa kita sudah memasuki minggu Advent yang keempat. Dalam perikop ini kita disapa lewat topik Immanuel, Allah beserta kita. Yesaya menyampaikan nubuatan kepada Raja Ahaz yang pada saat itu sedang mendapat tekanan dari Raja Aram dan dari Raja Israel Utara. Raja Ahaz meminta bantuan Asyur. Tentu ini adalah sebuah kesalahan fatal. Nabi Yesaya menyampaikan pesan Tuhan sendiri agar ia tidak takut, sebab meminta pertolongan kuasa lain atau meminta pertolongan bangsa Asyur, pasti mereka akan hancur. Namun, Ahaz tetap saja tidak berpikir jernih, tidak berpikir secara pertimbangan yang matang. Bahkan tawaran agar meminta tanda dari Tuhan pun ditolak oleh Raja Ahaz. Kita baca di ayat 12. Bagaimana Ahaz menolak tanda dari Tuhan dengan kata-kata yang halus dan terdengar sangat saleh. Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta. Aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baik, dengarkanlah, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel." Nabi Yesaya menyatakan bahwa Ahaz kepercayaan mutlak hanya kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan atau kepada bangsa yang besar. Apakah itu karena dalam kesulitan-kesulitan politik, pertolongan hanya datang dari Tuhan, bukan dari bangsa yang besar seperti Asyur? Nabi Yesaya menentang dan mengecam segala macam kebijaksanaan politik yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan sarana manusiawi, sebab semuanya itu telah melelahkan rakyatnya. Karena perlawanan yang mereka lakukan, yang mengandalkan kekuatan dunia, mengandalkan kekuatan bangsa yang besar, pada akhirnya akan sia-sia. Satu-satunya andalan umat Allah ialah Allah sendiri yang dapat menolong mereka, bukan bangsa Asyur atau kekuatan lainnya. Ahaz merupakan cerminan sikap orang yang tidak percaya kepada Allah. Baginya kekuatan kerajaan Asyur lebih nyata dan lebih dapat diandalkan daripada kekuasaan Allah. Ia dapat melihat kekuatan pasukan Asyur yang ia yakin dapat membantunya mengalahkan para musuhnya. Nasihat supaya ia percaya pada bantuan Allah yang tidak ia ketahui caranya tidak dapat ia terima.
Kekuatan bangsa Asyur yang tampak besar di matanya, itu dipandangnya lebih menjamin keselamatan daripada kekuatan Allah. Tentu ini adalah sebuah kesalahan yang sangat besar. Ketika Allah memberinya kesempatan untuk meminta tanda darinya, tetapi Ahaz menolaknya. Allah yang ditolak, Ahaz tidak balik menolak Ahaz. Allah tidak menolak Ahaz, tetapi justru memberikan tanda kepadanya. Tanda yang menunjukkan bahwa Allah akan menyelamatkan dinasti Daud. Sekalipun Ahaz tetap menolaknya, yaitu tanda Immanuel. Dalam tanda ini terungkap kesetiaan Tuhan untuk menyertai dan melindungi umatnya. Tuhan akan menjaga keluarga Daud dan akan membebaskan mereka dari bahaya yang mengancam itu. Tetapi dalam tanda itu juga terlukis ketidakpercayaan Ahaz. Sekalipun Allah melalui nabinya memberikan tanda keselamatan kepadanya, ia tetap tidak mau menerimanya. Allah memang selalu menyertai dan melindungi umatnya. Tetapi hal itu tidak akan bermakna bagi manusia bila ia sendiri tidak percaya kepada Tuhan. Memang janji kedatangan Immanuel belum pada masa pemerintahan Ahaz terjadi. Tetapi perlu diingat bahwa Immanuel adalah pribadi Allah itu sendiri. Artinya Immanuel bukanlah hanya pada masa kedatangannya melalui kelahiran, tetapi sebelum manusia diciptakan, janji Immanuel sudah berlaku. Kelahiran Yesus Kristus adalah pemenuhan seluruh janji Allah akan Immanuel. Immanuel adalah sebuah nama seseorang, nama Yesus. Nama itu dikutip Matius 1 ayat 23 dari nubuatan Yesaya yang mengatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Artinya dengan kelahiran Yesus, Allah sendiri yang datang kepada manusia, dan Allah datang untuk menyertai manusia. Dalam pengertian itulah kita dapat mengatakan Allah menyertai kita. Hanya karena Yesus Kristuslah Allah menyertai kita. Jadi, Allah menyertai kita bukan karena kita berada di pihak yang benar, melainkan sekali lagi, Allah menyertai karena dan melalui diri Yesus Kristus. Nama Immanuel itu pun mengandung suatu penyataan. Dengan kedatangan Yesus berakhirlah sudah zaman murka Allah, yaitu zaman Allah melawan kita dan zaman Allah tanpa kita. Dimulailah sebuah zaman baru di mana Allah menyertai kita dan Allah bersama kita. Siapakah yang dimaksud dengan kita? Jangan pernah berpikir bahwa kita itu maksudnya hanya berarti gereja kita saja, atau hanya suku kita saja, atau hanya bangsa kita saja, atau hanya agama kita saja. Tetapi Allah datang untuk menyertai semua manusia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, penyertaan Tuhan Allah itu bertujuan agar kita teguh. Apabila kita percaya kepada Tuhan Allah, kita tidak perlu takut. Apapun persoalan hidup kita, sebagai suatu kesempatan pembelajaran iman percaya kita. Sebab iman tidak teruji dengan baik apabila hidup kita hanya aman-aman saja. Percayalah, Allah menyertai kita hingga masa depan kita.
Immanuel. Amin. Kita kembali berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah Bapa di sorga, buat firman-Mu yang begitu indah yang telah kami dengarkan, bahwa Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Engkau telah mempersiapkan masa depan yang baik bagi kami. Bahkan dalam kehidupan kami masa kini, Engkau senantiasa memelihara dan mencukupkan. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur, memuji dan memuliakan Engkau. Penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari membuat kami senantiasa bersyukur, bersukacita di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir menyertai kami, menolong kami, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan selalu menyertai kami hingga masa depan kami. Berkati seluruh warga jemaat-Mu. Jika ada yang sakit, Tuhan yang memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada yang sedang berduka cita, bahkan dalam pergumulan yang berat, Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan, agar mereka senantiasa mengarahkan hidupnya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.